reksa dening Gusti. Sing ketiga sapa ngerti apa kuwi wujude sila. Sing sekawan uga golek ana sejatine wujude manungsa. Sing tuture saka ayune Gusti. Sing gangsal wujude badatun warahun nagowo. Pancasila ana ing Nusantara. Sing ana 5 perkara. Setunggal iku kemane jasa. Sing kalih tegak ing nurani. Manggon ana ing dodo kang suci. Manungsa sing kareksa dening Gusti. Sing ketiga sapa ngerti apa kuwi wujude sila. Sing sekawan uga golek ana sejatine wujude manungsa. Sing tuture saka ayune Gusti. Sing gangsal wujude badatun warahun nagowo. Silom ana ing Nusantara. Sing ana 5 perkara. Setunggal iku kemane jasa. Sing kalih tegak ing nurani. Manggon ana ing dodo kang suci. Manungsa sing kareksa dening Gusti. Sing ketiga sapa ngerti apa kuwi wujude sila. Sing sekawan uga golek ana sejatine wujude manungsa. Sing tuture saka ayune Gusti. Sing gangsal wujude badatun warahun nagowo. Pancasila ana ing Nusantara. Sing ana 5 perkara. Setunggal iku kemane jasa. Sing kalih tegak ing nurani. Manggon ana ing dodo kang suci. Manungsa sing kareksa dening Gusti. Sing ketiga sapa ngerti apa kuwi wujude sila. Sing sekawan uga golek ana sejatine wujude manungsa. Sing tuture saka ayune Gusti. Sing gangsal wujude badatun warahun nagowo. Sing gangsal wujude badatun warahun nagowo. Sing gangsal wujude badatun warahun nagowo. Oke, jadi kalau ini lagi kan tentang lagu Pancasila ini sebenarnya tersimpan sangat lama. Ini yang menulis Abdullah Ashator. Kemudian beberapa waktu di sekitar tahun berapa itu ya, saya menulis itu. Beliau rawuh dan memberikan lagu ini dari Jalaluddin Akbar. Dulu Pancasila itu memang gambarnya tengah itu Allah, kemudian jambulnya Tuhu begitu ya. Kemudian lare kan Ar-Rahman Ar-Rahim, dadanya kan la ilaha illallah pas bertepatan di nurani. Kemudian belakangnya kan la haula wala quwata illa billah, itu kan rekaman di kerajaan Samudra Pasai masih. Itu sebenarnya bukan ada baru-baru saja di zaman kita, di zaman kemerdekaan. Beberapa negara seperti India juga
Laos itu juga menggunakan Garuda. Kalau Taiwan itu kan patung Garuda manusia kan. Oke. Jamaah rahimakumullah. Tadi saya matur bahwa kita membutuhkan prototipe satu komunitas yang solid, yang memiliki daya keperbaikan, resiliensi, komunitas yang senang komunikasi dan musyawarah kebaikan. Jadi rasan-rasan nggak usah diilangi, senang rasan-rasan ojo diilangi, dialihkan saja energinya menjadi rasan-rasan kebaikan. Jadi piye carane membuat roti yang baik, piye carane budidaya yang baik itu digeser ke sana. Maka yang negatif menjadi positif. Dampak energi Anda atas sebuah pemikiran yang baik itu akan memiliki dampak dalam atmosfer kehidupan. Yang sering kita nggak sadari kan hal itu. Pada saat kita mengatakan bahwa bencana alam yang tadi sekitar jam 2 juga ada bencana, ada lindu ya dari Malang 90 kilo dari kota Malang dalam kedalaman 25 kilometer 6,7. Kemudian ya kita semoga nggak ada apa-apa, semuanya sehat ya saudara-saudara kita di sana. Tapi saya tetap mengatakan namun jika ini merupakan ketetapan ja'alah kawasakol batil inal batila kana zahuqa, itu sudah kehendak Tuhan. Tapi bukan berarti kemudian kita wes lah itu kehendak Tuhan diumbar wae kasah nulung, enggak begitu. Gitu ya. Sinyal-sinyal dan tanda-tanda ini juga termasuk virus juga enggak, kapan berhentinya kita juga enggak tahu. Akhirnya kita mungkin sistem kepolitikan, sistem kepartian kan banyak yang kalau kita cermati kan banyak yang sudah enggak sehat. Mereka dengar juga enggak apa-apa, ini faktanya memang begitu kok. Dia kan memang enggak sehat. Ya. Apakah ini mau dipertahankan begitu ya? Seperti apa? Ya kalau secara sekilas sih logika kita sih yang milih menteri, yang milih gubernur, karena itu membantu presiden, ya mestinya ya presiden, tapi punya tim yang tahu persis. Gitu. Yang penting orang kena disogok, orang kena diotak-atik, begitu loh yang penting, tapi jelas untuk memakmurkan, pamannya kan begitu. Jadi karena kalau kemudian demokrasinya kemana? Sebenarnya itu kalau kita uraikan detail bisa, tetap malah lebih demokrasi, tidak sekedar pesta begitu. Tapi sebenarnya seperti apa? Kalau mengacu kepada sebuah kebenaran ya kenelaan dan musyawarohan. Untuk itu di dalam jamaah kita membangun hal ini. Biasakan nerapne puji pinuji elik kinelean bebarengan musyawarohan. Itu yang kita kuatkan dari satu aja, puji pinuji. Saat kamu sering datang ke Bapak, sering datang ke saya, jamaah itu kadang dengan keinginan yang sangat, saya ini tuh Pak Yai nyuwun pangestunya suami saya. Karena kita kan nggak mengurangi syariat, persis seperti yang setelah kita lakukan selama ini, syahadat, sholat, poso, zakat, kaji, bersosial, bermasyarakat kan gitu. Digenepi ilmu yang menjadikan adanya kehadiran yang punya nama Allah. Jadi sederhana begitu janjane, tur luwih tentrem jane. Ngono ya akeh wong nesu lho. Gak teko-teke awake dhewe iki jane. Tapi kono sering muni gak teko ndelok awake dhewe iki. Nanti jadi itu kan simpel, mereka teko, para nabi rasul teko itu untuk menunjukkan keberadaan dia. Cuman kadang itu takut, lu berarti nggak untuk orientasi dunia no karena gitu. Iya, karena orientasinya adalah kepada Tuhan, karena Tuhan telah dikenali kan gitu.
Terus akhirnya wedi, terus akhirnya dan seterusnya gitu ya. Tapi kembali. Jadi dalam kehidupan kita membangun dari jamaah kita, membuat satu perilaku prototipe, ilik genelean, puji pinuji. Kembali saya ada yang datang, saya kan kalau ini akhirnya kan saya harus menjelaskan ini kan, orang mati seperti apa begitu ya. Pada saat orang meninggal dunia terungkap, saya nggak ngungkap ayat atau hadis atau dasar-dasar, saya omong secara global ringkes saja, nanti biar agak kepanjangan gitu ya. Bahwa orang meninggal dunia wis dibuka dewi di nggone surat Saba 50, 51, 52, 53, 54. Kemudian Al-An'am 93, wis gitu saja. Itu di nggone Saba sampai ditunjukkan carane. Wong kowe iki ora ngerti karo pangeran, kok pengen mulih. Kowe nek pengen mulih ya ruwa pangeran. Yang menunjukkan gaibnya Tuhan kowe kudu roh, intinya kan begitu. Nek sik gone Al-An'am 93, Anfal Al-An'am ya. 93 itu orang yang mati ruhnya keluar karena nggak mengetahui pintu pulang sehingga dia ruhnya cepot nggak mau pulang. Iki sing abadi-abadan itu diarani janah menyatu dengan Tuhan. Nek mulih tapi nek metu itulah yang dikatakan neraka kan gitu toh ya. Ini intinya. Kemudian sehingga surga widodari itu apa kan itu. Itu nanti kita sudah sering ini janah. Janah itu satu akar kata dengan jin. Jin itu satu akar kata dengan janah. Nek jin itu adalah manusia yang meninggal dunia tidak pulang disebut jin. Enek apa jin Islam? Itu loh ya. Kalimatnya aja jin itu satu akar kata. Kalau janah itu menyatu, dua zat atau lebih menyatu jadi satu, makanya disebut jannatun, menyatu. Nikmat dan indahnya menyatunya jiwa. Kowe padha karo puwingin pacarmu dadi bojomu, akhirnya diijabi, jannah gitu loh ya. Kemudian dalam hal ini tentang Tuhan. Nek jin wis meleng-meleng arepe dinikahne, tibake enek sing gak entuk misah. Jadi jin itu misah. Maknanya cilaka gitu loh. Apa enek cilaka selamat gitu kan gitu loh. Jadi ora enek sing diarani jin slamet, jin Islam kuwi ora enek, itu asumsi. Terus akhirnya enek korin sing apik, korin ku ora enek sing apik wong ayate ngono. Wis kena enek sing awakmu krungu apa ndek kena krungu ya kudune mara gak nyimpulne gitu ya. Nah gitu. Itu emang jelas ya. Waman a'radu an dzikri, siapa yang berpaling dari zikir maka korin koncone mesti penyakit sing teko. Ngono kok ayate. Piye sih sampean? Itu oke, jadi saat kita prototipe menjadi sebuah, tapi enak sing ngene lho, nek mati gak enak widodari dik nganggur nek kono kan begitu. Ada yang berpendapat begitu. Gak usah disebut, gak usah piye-piye ya. Nek ngerti aja piye-piye, aja skeptis. Itu kan pendapat masing-masing, terserah. Lha ndek donya ki apa gak sasuane kepojo nganggur apa gak kan gara gitu aja ta ya. Kemudian ya haknya Gusti Allah toh. Ya nek mlebu surga tuh gampangnya enek sing duwe. Ora mungkin iso mlebu omah nek gak kena karo sing duwe. Itu ya, saya kembali. Jadi banyak yang kemudian sebab kalau kita sih
Akeh karepmu, sidik karepmu, kalau kita kan begitu. Jadi kita enggak duo yodo ki disebar wong padha ngerti kabeh. Wong kono gak butuh ya wis ta. Rileks. Entek garek loro ya dilakoni. Walau wadah dilakoni, oke ya bareng-bareng kan begitu saja. Orang nek kemudian kita ngulik seake-ake ceritanya para nabi rasul itu sebenarnya enggak begitu. Hanya menyampaikan. Karena ini adalah banyak, maka kita membentuk suatu komunitas yang logis bagi mereka yang telah memiliki ilmu bahwa untuk wala tatafarogu, pemberdayaan subhanaka itu dilakukan. Tidak ada yang sia-sia. Allah menciptakan kehidupan ini semuanya pasti ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqtal hadzal batil, pasti tidak sia-sia Allah menciptakan. Maka kita mulai tata kelola ini yang sudah kita lakukan dengan gotong royong ya, pemberdayaan budidaya, juga tadi siang juga dari tim Makarti dan tim BKT juga telah dengan kita menyampaikan langkah apa secara teknis yang dapat kita lakukan untuk pemberdayaan ilik-inilean, tulung tinulungan, kemudian puji pinuji. Ini yang butuh kita bangun. Kalau panjenengan ilik-inilean puji pinuji bisa berjalan dalam kehidupan komunitas kita, percaya kesulitan tentang sosial, tentang ekonomi, bahkan usaha itu adalah nonsen. Bahkan mungkin tentang keilmuan bertauhid yang seharusnya beragama yang sebenarnya seperti apa. Kalau nek sakit konco kulo, tonggo kulo, kita cuma nggak tahu metode dan sistemnya saja. Kita tuh sering telah merasa memiliki konsep dan telah paham. Kesalahan kita hanya di situ loh yang sering itu. Kowe ngejak koncomu, ngejak tonggomu, ngejak bapakmu, ngejak bojomu, wis tak omongi kok gak kontal-kontal atau Pak Yai. Itu mergo kowe nek ngejak nganggo ego, ngejak nganggo aku. Kowe rumangsa iso, rumangsa pinter, rumangsa nggawa hidayah, perkaramu kuwi. Mung kuwi tok. Piye carane? Nek kowe ki duwe bojo kok angel, ya kowe golek sing iso, sapa yang sekiranya dia itu dapat kamu beri pengertian. Saya dengan Mas Toha, iki konco akrab. Nek tak kandani jelas dia nolak. Maka saya mencari Ustadz Hendri. Pak Hendri gak dong. Ya aku ngomong. Ada Pak Hendri, ini karakternya Ustadz Toha, Pak Toha itu begini, gini. Oh, itu dia yang berserta ilmu biar Pak Toha. Walaupun bahannya ini kok kowe kan begitu tuh. Itu gak ada ego. Ngajar seharusnya juga begitu. Ngopo kita mengajar kok angel banget, bentuk siswa angel banget, sambat terus enak. Sambat itu energi yang menunjukkan bahwa itu tidak jalan gitu loh. Sama. Kita sering mengajar, menjadi guru, menjadi dosen, menjadi ustadz itu karena merasa pinterku kan gitu. Perkoranya memang dekene gila jane. Piye supaya enggak menjadi pinterku itu? Nyandar itu utuh. Piye? Ya kita bisa cerita. Saya punya teman Ustadz kamu juga namanya Ustadz Karni. Dia dulu dengan belajar malasnya hebat. Dia dimarahi gurunya, dimarahi bapaknya, nggak mempan. Suatu saat dia punya pengalaman begini, kemudian dia nuturi saya, dia nasihati saya. Saya dinasihati Ustadz Karni. Jadilah manusia yang baik, tapi cara nasihatnya baik, saya terima. Karena juga dawuh guru juga harus menerima nasihat. Apa di balik kalimat ini? Paham nggak?
kamu ngomong kepada santri, Ustadz Karni nasihati aku, berarti dia ada rekaman. Oh, dia ternyata juga bisa menerima nasihat. Kemudian punya pengalaman, cara belajar yang baik itu begini menurut Ustadz Karni, kita sampaikan kepada yang lain. Kamu bisa cerita, saya punya teman, kebingungan tentang agama, khusyuk itu seperti apa, Tuhan di mana, masa nggak bisa dikenali. Itu saya punya teman seperti itu, Mas. Terus ya saya menjadi ikut bingung, Mas. Terus kemudian solusinya katanya ini. Tapi nek ngomong, Mas jenengan mbok salat Mas, wis ora salat, gak iso khusyuk. Kowe ora dadi apa to, Mas? Kowe dikampung karo bojomu kowe. Itu kalau kita menanggalkan ego, kecerdasan itu tak terhingga, teman. Kan gitu sebenarnya. Kita hanya karena ego, kita kesulitan dalam membuat satu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Kita sudah di kotak frame ego itu. Orang yang bertauhid itu akan lapang dada, nyegoro, kreatif. Kalau ada yang memahami beragama, bertauhid dari guru nggak kreatif, itu pasti ada yang salah memahaminya. Kalau ada yang memahami begini, konsultasi. Nggak begitu. Apalagi tentang teknis. Semua Nabi Rasul itu teknokrat, saintis. Ya. Jadi hampir semua Nabi Rasul pasti dia memiliki satu keterampilan berdunia. Seandainya enggak kedewan pun dia enggak ada masalah begitu. Itu pasti. Kalau saya enggak kedewan ini, saya sudah konglomerat. Saya tuh impor 5.000 per rutin per bulan, mandek. Mergo ditimbali bapak iki. Jane aku moh. Gitu. Jadi yang di saat puji pinuji itu begitu. Jadi kalau kamu ingin nasihati orang lain, walaupun itu lebih mudah, ya ngomong saja. Kita punya punya saudara, punya ustadz yang punya pengalaman tentang seperti yang kamu lakukan. Kalau dia nasihati saya ya begini kan gitu. Itu rekamannya banyak. Saat kamu sampaikan begitu, ada rekaman. Oh, ternyata Pomusdani solid, antar ustadz saling muji. Antara sivitas saling muji. Itu akan membentuk kondisi yang luar biasa. Di cabang juga begitu, di ranting begitu. Sebenarnya kalau ngomong teknis, kamu bisa membuat berteknis saat terbiasa negatif. Kalau kamu terbiasa melihat orang itu selalu negatif, nilai negatif, cara mempositifkan gimana? Cari positifnya. Kamu tulis kalau perlu positifnya. Saya simpatik dengan A karena dia ternyata tersenyum dengan orang lain, positif. Saya simpatik dengan D karena dia mau ngalah untuk tidak ke kamar mandi, malah menjilahkan temannya dulu. Pakai contoh kan begitu. Jika ini terbangun, dengan sendirinya akan terbentuk kepedulian, respek dengan otomatis. Kamu usaha dimanapun pasti akan lancar. Gitu. Percaya. Hanya karena sebuah positif. Berpikir, positif tindakan. Itu ya kadang. Itu kan sekaligus menekankan ego. Itu hebatnya sebuah. Berarti menegakkan ego apakah berarti kita tidak mencintai diri kita atau kita nggak bisa kreatif? Tadi sekali lagi saya katakan begitu ya.
Justru kalau nggak ada ego karena sadar bahwa ada daya kuat, maka kita akan memberdayakan yang lahir ya. Kemudian kalau cinta diletakkan pada yang lahir disebut ego. Tapi kalau cinta sejati itu cinta yang letaknya di dalam. Apakah boleh mencintai saya mencintai berbuat karena mencintai diri saya sendiri? Harus. Kamu mencintai diri kamu, cintai sehebat-hebatnya. Kalau kamu cinta kepada diri kamu, buktinya pasti kamu akan membangun kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong, mau ngalah, komunikasi jika kamu cinta kepada diri kamu. Cuman pikiran kita, mosok sih, cinta diri yang di dalam anfus, cinta diri yang berada di dalam jiwa, cinta diri yang berada di dalam ruh itu milik Allah. Cinta kamu kepada diri kamu yang di dalam rasa itu loh. Yang menjadikan kamu bisa berbuat, bisa melihat, bisa mendengar. Itu adalah dirinya milik Tuhan yang telah ditiupkan, diletakkan di dalam diri kita. Kita cinta kepada ini. Ya cintai diri kamu. Jadi kalau kita membuat kerusakan, kita membuli, kita mengolok, suka-suka mau fitnah, ngerasani, berarti kamu gak cinta kepada diri kamu. Berarti kamu benci kepada diri kamu. Tapi kalau cinta ini diletakkan yang sifatnya lahir, karena penghargaan yang lahiriah, kehormatan lahiriah, itu kebencian diri yang di dalam. Merusak diri yang di dalam, berarti nggak cinta. Kalau kamu cinta kepada isinya teh, maka kamu akan mempertahankan sebaik-baiknya ini. Jika kamu bepergian, kamu jaga supaya tidak kena tidak kehausan, tidak dehidrasi. Tapi kalau kamu cinta bukan yang dalam, kamu mengkira adalah ini gelasnya yang kamu cintai, rusak. Nggawane sak geleme dijungkelne wong sing penting gelasnya kan gitu loh. Diapik dicet, jerone dicet, malah kena racun. Cintai diri kamu, tapi diri yang di dalam jiwa. Awalam tafakkaru fi anfusihim. Berpikirlah, cintai diri kamu yang fi di dalam anfus, di dalam jiwa kamu. Itulah hakikat manusia kita. Saya kira begitu ya. Jamaah rahimakumullah. Nanti setelah ini monggo nanti kalau istirahat nanti kita jam 2:30 selawat istighfar. Jam 3 kita mulai sholat malam, puji wali kutub. Dan nek sing iso tangi kayak itu ya. Gitu. Nah, nanti kita mohon dalam keadaan situasi ini semuanya menjadi baik. Ya, ada kehendak Allah, semoga semuanya menjadi baik. Dan segera Allah tampakkan hak sebagai haknya yang batal ya. Nyingkir sing dadekne congkran, dadekke carut marut, dadekke akeh penyakit kan Allah singkirkan. Tapi kalau memang ini kehendak Allah ja'al wajhal batil ya memang bisa jadi belum selesai. Ini kan mbek-mbekan antarane nganti menungso ki mbek gitu. Saat akan ditampakkan kebenaran akhirnya. Kalau memang itu yang dikehendaki Allah ya maksudnya manusia untuk segera tersadar. Kalimat tobatlah itu artinya adalah kembalilah kepada Tuhan, yang mengenali Tuhannya kan begitu ya. Sebenarnya secara pikuku kan banyak sekali yang kita kita sedekah begitu. Kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pangestu guru. Kamu mengamini saya berdoa, kamu amin bareng dengan saat ambil nafas ingat Dia yang punya nama Allah. Saat keluar saya mengucap amin.
Amin kan itu ya. Tak mohon semuanya menjadi baik ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ya nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ighfir lana wa fadhkur lana wa irhamna bi istilakin ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami tampakkan yang benar sebagai kebenaran Engkau, yang hak sebagai al-haq Engkau. Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami semua, diri kami, keluarga kami, bangsa kami Indonesia dan penduduk bumi seluruhnya. Ampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa mereka ya Allah, dan singkirkan dan tenggelamkan bahkan musnahkan segala yang menghalangi terbentuknya kesatuan dan persatuan, kedamaian dan ketentraman, dan singkirkan musnahkan segala yang lalim dan yang dolim, yang batil, yang kafir, yang merusak. Mereka yang suka berprasangka, yang jumut, yang kaku, yang beku, mereka yang kultus, yang fanatik, yang suka membuat olo-oloan, yang membuat fitnah, mereka yang telah dan akan merusak dan menghalangi kebenaran hak Engkau dan merusak terwujudnya kesatuan dan persatuan secara utuh ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, sehingga hak Engkau menjadi jelas dan nyata sebagai hak mutlak Engkau, wujud kembalinya hak mutlak Engkau dan hak-hak junjungan risalah kebenaran hak Engkau, hak-hak kerasulan Engkau di atas permukaan bumi Engkau yang telah ribuan tahun terabaikan, ribuan tahun tidak menampak di permukaan bumi Engkau ya Allah ya Rabbi. Jika risalah tauhid menunjukkan keberadaan akhirat Engkau dari guru kami, dalam risalah tatro dari guru-guru, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya hingga Nabi Muhammad, hingga Nabi Adam tidak pernah terputus hingga sampai cibateng jagat, ini adalah lalim dan dolim, ini adalah sesat dan menyesatkan, maka kami mohon ampun, sadarkan kami, ampunlah kami. Atau ini waktu, ini saat, ini detik, maka hancur luluh lantakkan saya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Qad khilati adrin ya Rasulullah, qad khilati adrin ya Rasulullah, qad khilati adrin ya Rasulullah, qad khilati ya Rasulullah, qad khilati ya Rasulullah, qad khilati adrin ya Rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.